Di sampingnya benar-benar hening dan tak terdengar tanda-tanda ingin membalas semua kesalahan Jimin kepadanya. Walaupun Jimin sudah menyindir terlalu keras, namun gadis itu masih tetap diam dengan mata yang kini memanas. Yang dia bukan karena tak bisa melawan, gadis itu bukan karena dia sadar bahwa cacian, makian, sindiran, dan ucapan kasar yang lontar dari mulut Jimin memang pantas untuk dirinya, dan ia menerima semua perkataan itu karena bagaimanapun dia sadar jika yang semua Jimin katakan adalah benar. Samar-samar Jimin bisa mendengar suara isakan tak tertahan dari sampingnya. Itu langsung menoleh dan membulatkan matanya ketika melihat Ian menutup mulutnya sendiri menahan suara tangisannya. Wajah Jimin berubah panik ketika tahu Ian sedang tadi menangis sebanyak itu, entah karena ucapannya atau karena hal lain, tetapi pria itu mulai merasa bersalah. Ucapanku memang benar, jadi berhentilah menangis. Akan minta maaf atas ucapan kasarku tadi. Kau masih sadar seperti besar dulu, bahkan kau jauh lebih dewasa, dan ya aku bahkan masih memiliki niat untuk membawamu kabur dan menikah denganmu. Ian berhentilah menangis. Sungguh ucapan aneh dari Jimin justru membuat semakin memperburuk suasana hati Ian, dan membuat Ian akhirnya menatap wajah panik pria itu dengan mata basahnya. Jimin kemudian dengan cepat memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Jimin menatap wajah basah gadis itu dengan pandangan iba. Aku menghancurkan dunianya tanpa aku sadari. Bukankah aku benar-benar jahat? Gadis itu mulai terisak lagi di depan Jimin yang kini dibuat terdiam. Seharusnya aku yang lebih baik mati daripada melihat pria itu hancur karena diriku. Jimin mulai tak kuasa dan tangan pria itu pun tergerak membawa kepala gadis itu ke dalam dekapannya. Pria tampan sepertiku tidak bisa membiarkan gadis cantik terus-terusan menangis. Aku menjimit pelan dengan tangannya terus-menerus berusaha menenangkan Yen. Mobil miliknya itu berhenti di sebuah pekarangan rumah minimalis yang langsung Yen tahu saat pertama kali sampai. Rumah ini adalah rumah pribadi milik Taeyong yang terletak jauh dari suara hiruk pikuk kota. Tempat ini jauh lebih tenang dari sana dengan suara angin berbau laut yang terletak tak jauh dari rumah ini. Ian, kau di sini? Shogi terlihat terkejut mendapati Ian datang bersama Jimin di sampingnya. Ian hanya tersenyum tipis dengan wajahnya yang sebab karena habis menangis. Kau baik saja, kenapa wajahmu terlihat habis menangis? Itu suara Jin yang kini sedang memanggang daging. Dia tadi mau nangis di mobil, so Jimin yang langsung duduk di bangku kayu.
Jimin dengan kesal melempar daun dan langsung mengenai rambut Seolgi. Pasangan Tommy Jerry itu kembali bereaksi dengan kegiatan saling mengejar dan menjambak rambut satu sama lain. Jisung terlihat tidak peduli dan lebih memilih fokus memainkan sebagai mini ponsel. Jin kemudian menarik tangan Yen untuk menjauh dari area tidak tenang tersebut. Lelaki itu membawa gadis itu sedikit jauh dari area rumah. Langkah mereka kemudian terhenti dan Yen dari tempatnya berdiri bisa melihat langsung pemandangan bibir pantai yang terlihat luas di bawah sana. Dua tahun waktunya cukup lama dan dia kini melepaskan segalanya. Semua hartanya sama sekali tidak dia sentuh. Rumahnya dia tinggalkan begitu saja, perusahaan investasinya dia serahkan ke tangan orang lain. Semua hal yang dia miliki di dunia ini. Ian diam fokus mendengar suara Jin dengan mata yang tak pernah melepas dari satu arah yang sama. Dia bilang jika dirimu tidak akan ada dan dunia ini tidak bisa terlihat lagi. Maka lebih baik dia melupakan segalanya karena satu alasan yang bertanya karena seorang Juyen dan dia pikir miliknya sampai kapanpun. Hidupnya penuh dengan kekosongan, namun saat seseorang yang Ian hadir, Kim memutarbalikkan semua hal tersebut. Dia berani melawan ego dan mengikuti kata hatinya. Jika dia mencintai seorang yang tak pernah dia sadari dan ketika orang itu melukainya, maka pada saat itu juga dunianya pun hancur berkeping-keping. Namun kau tahu apa yang membuatnya masih saja bodoh hingga detik ini? Ya, pria itu bodoh karena masih berharap akan dirimu yang akan datang kembali kepadanya, membawa obat penyembuh luka yang kau ciptakan. Dia percaya jika suatu hari nanti orang yang pernah berjanji akan datang kepadanya dan akan memberikan banyak kebahagiaan, orang itu adalah dirimu. Ya, sejak 10 menit yang lalu, Ian berdiri di sana dengan rasa yang berkecamuk menyerang dadanya. Rasanya benar-benar sakit melihat pemandangan yang ada di depannya. Teringat ucapan Jin sebelum dia berdiri di sini berapa saat yang lalu. Sudah ada beberapa donor mati yang tersedia untuknya, namun pria itu selalu menolak melakukan operasi dengan alasan jika dia sedang menikmati hukuman Tuhan atas kesalahan yang di masa lalu. Gadis itu benar-benar terkejut bagaimana Taeyong bisa mengetahui jika dirinya ada di dekat pria itu. Bahkan Taeyong sama sekali tak menghadapnya ataupun melihatnya. Ian kemudian melangkah mendekat dan menundukkan tubuh kecilnya di samping pria itu. Bagaimana kau tahu aku ada di sana? Adikku berkata jika kau berada di dekatku. Pria itu tak berucap manis, tapi kenapa dengan suara yang terkesan datar itu saja sudah membuat jantung Ian kembali berdebar seperti saat dulu. Ian kini sekali tersenyum, tapi rasanya dia cukup tahu diri.
sama, dia masih tampan seperti saat pertama kali Ian lihat. Wajahnya masih tetap membuat hati Ian bergetar, dan Ian benar-benar sangat merindukan tatapan teduh dari kedua mata pria itu. Bagaimana kuliahmu? Sebentar lagi aku akan lulus. Baguslah, pastikan nilainya sangat baik. Jika aku bagus, aku akan mendapatkan apa? Dia mulai senyum simpulnya dan terdiam cukup lama. Dia bungkam sambil bertekaduk. Pria itu bahkan kini dan harus berkata apa ketika tangan lembut itu memulai pipinya. Apa tidak merindukan wajahku? Dia diam. Apa tidak ingin melihat aku, dan ini sudah tumbuh dewasa? Jika aku takut melihat dunia ini, maka aku akan ada untuk mengalahkan rasa takut itu. Kali ini aku berjanji dan tidak akan mengingkarinya lagi. Senyum haru pria itu pelan muncul, disertai matanya yang menitikkan air mata. Namun dengan cepat ia mengambil buliran tersebut. Miani, karena tidak pernah bertanya kepadamu, ucapnya lirih. Miani, karena aku melukaimu. Miani, cuma Miani, karena aku mencintaimu sebesar ini, Opa. Membawa sebuah tujuan yang baru, yaitu tujuan di mana di masa yang akan datang hanya akan terlihat sebuah kebahagiaan. Cuyan adalah jawaban dari segala tujuannya. Suara riuh di dalam aula salah satu universitas terbaik dunia itu kini dihiasi oleh wajah-wajah haru dan bahagia para mahasiswa yang sudah menyelesaikan S1-nya. Di tempat berharga ini, pendidikan yang mereka tempuh pada akhirnya sampai di titik mana mereka bisa menyelesaikan sesuatu yang banyak orang ingin. Ucapan-ucapan itu terlontar dari setiap peluknya erat dengan wajah sumringah masing-masing. Duyan, gadis cantik yang memakai pakaian ala wisuda itu kini terlihat kerepotan memegang buket bunga yang banyak di kedua tangannya. Bahkan dia sampai harus memeluk buket bunga tersebut saking penuhnya. Juyen, suara yang familiar memanggil namanya. Dia menoleh dan kini mendapati seorang pria tampan bertubuh tinggi yang memakai pakaian sama sepertinya. Bagaimana bisa berjaya seperti wisuda secepat ini? Ia dengan kesal langsung memberikan pukulan ringan di dada pria itu. Wajar saja Mega berkata demikian, karena mantan kekasihnya itu memang masih seperti bocah SMP yang menggemaskan. Terima kasih atas pujiannya, terus dia mencibirkan bibirnya. Jika Dr. Mendyu bisa kini cemberut, maka Dr. Braddock hanya bisa mengurus lembut kepala gadis itu. Mingyu tertawa keras mendengar ucapan sinis dari gadis mungil di hadapannya. Setelah
Setelah tertawa, pria itu kemudian perlahan terdiam dengan wajahnya menatap teduh gadis di hadapannya dan sulah senyum haru di bibirnya. Apa setelah ini kau akan kembali ke sana? Ian membalas senyuman pria itu tak kalah hangatnya. Aku akan pulang ke sana. Terhitung sudah 3 bulan Ian kembali ke London. Selanjutnya pendidikannya. Dia meninggalkan Seoul dan seseorang yang berada jauh di sana. Hingga sekarang belum dia dengar kabarnya kembali. Dengan Ian membalas tangkupan tangan Minggu di wajahnya. Jika aku bahagia, kau harus ikut bahagia juga. Tapi jika aku tak bahagia, maka kau tak boleh ikut terluka, mengerti? Wajah Ian berubah, tertekuk ketika mendengar ucapan Minggu barusan. Ya, aku akan selalu terbuka untuk menerima pelukanmu, jadi jangan pernah mengatakan hal itu. Kau kasar sekali, ya ampun, aku rindukan Ian yang polos. Seperti sebelumnya, Ian tidak keluar oleh seorang ketika dia baru saja keluar dari ruang aula besar tersebut. Tak jauh di depannya kini berdiri seorang pria berbahaya yang masih terlihat tampan di setelan jas abu-abunya. Dia adalah Kim Sang-hyun, ayahnya yang kini tersenyum memegang sebuah buket bunga cantik berwarna ungu. Hey dear, are you still alive? Oh my god, my daddy. Ian melangkah sambil terkekeh kemudian mengaburkan tubuhnya ke dalam pelukan hangat ayahnya. Putriku benar-benar sangat kasar sekarang. Sudah banyak yang bilang seperti itu, jadi shock mengatakannya. Oke, jadi aku mau kembali kejutan yang sesungguhnya. Wajah sebenarnya dengan pelan berubah sumringah. Tanpa banyak bicara lagi, gadis itu sudah lebih dulu menarik dengan ayahnya untuk segera menuju tempat